Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah bersama walaupun hanya melalui online, tetapi paling tidak kita masih dapat beribadah bersama-sama. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari yang indah, hari yang baik yang Tuhan jadikan hari ini untuk kami boleh beribadah bersama, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Bapa, berikanlah kami hikmat untuk mengerti akan firman-Mu yang kami akan belajar, dan bagi hamba-Mu yang berbicara, pimpinlah, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, agar firman-Mu yang diberitakan hari ini sungguh-sungguh menguatkan dan memberikan kami inspirasi daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, berbicara tentang kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita pagi hari ini adalah sikap ketika menghadapi ujian kehidupan, yang didasari daripada teks Mazmur 22 ayat yang pertama hingga kelima. Kemudian kita sambung di ayat yang ke-15 hingga ke-25. Jadi mari kita perhatikan pembacaan ini. Saya bacakan pembacaan ini. Mazmur 22 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusah di kala fajar, Mazmur Daud. Ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Dan ayat yang ke-15. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk benteng. Engkau telah menjawab aku. Aku telah memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakan dia dan gentarlah terhadap dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Raja Daud adalah seorang hamba Tuhan. Dan Allah menyebut Raja Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya. Dan walaupun demikian, Raja Daud itu tidak mengalami kehidupan yang selalu menyenangkan. Walaupun dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan walaupun dikatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan yang berkenan di hati Allah, tetapi dia mengalami banyak cobaan dan pergumulan di dalam hidupnya. Dan kebanyakan ahli cendekiawan percaya bahwa ketika Daud menulis Mazmur ini, itu dia dalam keadaan yang merisaukan atau keadaan yang mengancam nyawa dia.
Kemungkinan Daud menulis Mazmur ini ketika Saul menyerangnya, ataupun ketika Absalom anaknya itu memimpin pemberontakan terhadap Daud. Saudara, ketika kita melihat pembacaan sebentar tadi, kita dapat melihat bagaimana perjuangan Daud yang digambarkan di dalam Mazmur ini. Dan kita juga, saudara, berada dalam situasi yang sama, di mana kita bergelut dengan persoalan hidup yang sama seperti Raja Daud. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti sangat merasa sukar apabila ketika Tuhan seakan-akan senyap semasa kita berjuang di dalam pergumulan hidup kita. Tetapi saudara, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berputus asa, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Dan ujian, saudara, itu sangat perlu di dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang yang semakin teguh di dalam hidup, di dalam iman kepada Tuhan. Dan supaya kita juga menjadi orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap iman kita kepada Allah. Sebab itulah ujian itu perlu ada, supaya kita semakin bertumbuh dan semakin teguh di dalam Tuhan. Oleh itu saudara, jangan kita berdoa supaya tiada ujian dalam hidup kita. Kita tidak mau mengalami hal yang buruk di dalam hidup kita. Apa yang perlu saudara adalah berdoalah supaya ketika engkau menghadapi suatu ujian, imanmu semakin upgrade. Dan berdoalah supaya ketika engkau menghadapi ujian, engkau memiliki hikmat untuk menghadapinya, supaya pada akhirnya imanmu akan semakin upgrade. Itu yang penting saudara. Sebab itu, bagaimanakah sikap kita ketika kita mengalami ujian atau pergumulan hidup? Adalah ada 3 hal yang kita akan sama-sama perhatikan pada hari ini. Oleh itu, yang pertama, bagaimana sikap ketika kita mengalami ujian dalam kehidupan kita adalah jangan meragui Allah. Nah, saudara, pemazmur Daud tidak mempersoalkan tentang realiti keberadaan Allah itu. Dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi saudara, apa yang menjadi persoalan Daud di dalam Mazmur ini adalah Daud bertanya, mengapakah Tuhan tidak bertindak seperti cara dia, yaitu menunjukkan kekuasaannya dan menyelesaikan masalah Daud. Tetapi seolah-olah Tuhan seperti diam dan menyembunyikan diri. Inilah persoalan Daud. Persoalan Daud, dia bergumul, mengapakah Tuhan itu tidak menyatakan pertolongannya saat-saat aku perlu, tetapi dia seperti diam. Nah, saudara, dalam keadaan seperti Tuhan diam, kita sebagai orang-orang percaya, kita berjuang untuk memahami apakah sebenarnya maksud Tuhan mengizinkan penderitaan dan pergumulan hidup kita. Sebab itu saudara, jika kita tidak belajar baik-baik, kita tidak bergumul baik-baik di dalam ujian yang kita hadapi dalam hidup, maka saudara, pergumulan itu akan menjadi beban di dalam hidup kita. Tetapi saudara, ketika kita belajar baik-baik, kita bergumul, bertanya kepada Tuhan, apakah maksud Tuhan ujian yang saya alami ini? Engkau berserah kepada Tuhan, maka saudara, pergumulan itu akan menjadi berkat, karena ia akan mengangkat engkau kepada level yang lebih tinggi, sehingga kan iman engkau semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara, tetapi kebiasaannya, amalan sepanjang sejarah umat manusia adalah untuk mempercayai bahwa Tuhan itu betul-betul wujud, atau Tuhan itu baik, adalah manusia mulai membuat kontrak atau membuat perjanjian dengan Tuhan. Dan perjanjian itu adalah berbentuk seperti ini. Dia katakan bahwa aku akan menyembah Allah, aku akan percaya bahwa Tuhan itu baik, aku akan percaya bahwa Tuhan itu berkuasa kalau Tuhan itu memberkati hidup saya, atau jika Tuhan itu menjadikan hidup aku lebih mudah, atau membantu aku di dalam kesukaran-kesukaran, maka aku akan percaya bahwa dialah sungguh-sungguh Tuhan, dialah berdaulat. Inilah amalan yang diamalkan oleh manusia di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sampailah hari ini juga mungkin kita bersikap seperti itu. Kita percaya Tuhan itu wujud, atau Tuhan itu baik jika
dia sungguh-sungguh menolong hidup kita. Tetapi saudara, pertanyaan saya adalah bagaimanakah jika ketika kau meminta pertolongan kepadanya, lalu Tuhan tidak menolong engkau? Apakah kau tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap baik atau tidak? Nah, saudara, oleh sebab itu orang yang seperti ini adalah orang yang hanya mengejar berkat Tuhan, tetapi dia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia tidak sungguh-sungguh membina hubungan dengan Tuhan, dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan. Tetapi apa yang dia kejar, dia mengikut Tuhan adalah dia mencari berkat-berkat itu. Dan saudara, rahasia untuk memperoleh berkat Tuhan itu saudara adalah bermula daripada sebuah kehidupan kerohanian. Mengapa? Karena Tuhan mau engkau melihat bahwa di dalam hubungan engkau dan dia itu ada berkat-berkat. Sebab Tuhanlah sumber berkat itu. Dialah gembala yang baik, akan menuntun kita kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Sebab itu saudara, Tuhan mau kita fokus kepada kerajaan Allah dahulu, kemudian yang lain itu Tuhan akan tambahkan. Nah, sebab itu saudara, jangan kita pernah meragui penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun dalam masa yang sukar, jangan ragu Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Percaya saudara, terkadang Tuhan diam saudara, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan karena Tuhan tidak mau menolong kita, tetapi saudara, Tuhan diam. Terkadang Tuhan diam supaya engkau sadar bahwa engkau perlu Tuhan. Jika Tuhan itu tidak ada, bahwa engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan mau engkau sadar bahwa tanpa Tuhan engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan engkau tidak ada kekuatan. Sebab itu saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terlalu terburu-buru untuk meragui Tuhan dalam apapun situasi yang kau hadapi hari ini. Percayalah bahwa Tuhan itu ada. Jangan meragui Dia. Saudara, jangan kita menjadi orang yang cengeng. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tabah menghadapi apapun situasi, karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, berjalan bersama kita untuk melewati segala liku-liku kehidupan di dunia ini. Dan hal yang kedua adalah bagaimana sikap kita ketika menghadapi ujian hidup adalah jangan protes dan marah kepada Allah. Nah, saudara, dalam Mazmur ini Daud membantah keadaannya, Daud memprotes keadaannya. Karena Daud berkata bahwa aku tidak melakukan kesalahan, aku tidak memberontak pun kepada Allah, aku tidak melawan pun Allah, aku tidak melakukan dosa. Mengapakah hal ini berlaku dalam hidupku? Mengapakah aku seperti dihimpit oleh kehidupan yang terancam? Lalu Daud mulai menuduh Allah tidak menunaikan janjinya. Di manakah berkat Allah? Lalu Daud mulai mengadu bahwa hidup ini tidak adil dan dia adalah mangsa ketidakadilan itu. Lalu Daud mulai marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak mengikut seperti rencana Daud. Dan Daud mengalami ketakutan, lalu dia mengungkapkannya itu melalui kemarahannya. Dia marah kepada Tuhan bahwa hidup ini mungkin menghimpitnya dan akan memusnahkan hidupnya. Dan saudara, kita juga sebenarnya tidak jauh berbeda seperti Daud. Kita terkadang suka protes dan marah kepada Tuhan ketika kita menghadapi sesuatu hal yang buruk di dalam hidup kita. Padahal kita belum mengerti keseluruhannya mengapakah hal itu berlaku. Kita mulai menuduh Tuhan bahwa engkau tidak adil, engkau tidak mengasihi saya, mengapa engkau melakukan ini, padahal seharusnya begini. Kita mulai protes, kita marah-marah kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, contoh, jika ada keluarga kita yang sakit tenang, kemudian kita dengan harapan, dengan iman kita berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan tolong untuk sembuhkan dia. Tetapi apa yang berlaku, dia tidak sembuh, tetapi dia mati. Bagaimanakah reaksimu? Apakah engkau marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak menolong engkau? Apakah engkau kecewa kepada Tuhan? Apakah engkau mempersoalkan di manakah kuasa Tuhan? Lalu kau mulai meninggalkan Tuhan hanya karena Tuhan tidak mengabulkan apa yang kau minta. Saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang yang sakit itu harus sembuh. Kenapa? Karena kita perlu pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi untuk pulang ke rumah Bapa di surga, setiap orang itu perlu melalui kematian.
Jadi saudara, jika orang yang kita doakan itu dia meninggal, itu bermaksud bahwa Tuhan punya maksud atau tujuan yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Karena Tuhan tidak mau dia sengsara di dunia, tetapi dia tenang bersama dengan di surga, Bapa di surga. Sebab itu saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, demikianlah hidup kita di dalam dunia ini. Jangan kita selalu protes kepada Tuhan jika apa yang kita mau itu tidak terlaksana. Jika apa yang kita inginkan itu tidak terlaksana, itu bermaksud Tuhan melihat hal itu tidak baik untuk kita. Sebab itulah itu tidak terlaksana. Tetapi jika apa yang kita minta, kita rencanakan, kita doa kepada Tuhan, lalu itu terlaksana, maka itulah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu saudara, saya ingin katakan kepada kita bahwa jangan kita menuduh Tuhan atau mempersalahkan Tuhan. Kita tidak ada hak untuk menuduh atau mempersoal kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang dia sedang kerjakan di dalam hidupmu. Ingat saudara, Tuhan tahu apa yang dia sedang kerjakan di dalam hidupmu. Sebab itu jangan cepat-cepat menuduh Tuhan jika sesuatu yang kita harapkan tidak berjalan seturut dengan kemauan kita. Karena saudara, Tuhan belum selesai. Nantikanlah dengan sabar, rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Karena masa Tuhan dan masa kita itu jauh berbeza. Kalau kita katakan inilah masanya, Tuhan katakan belum masanya kemudian. Jadi kita perlu bersabar, belajar bertenang, dan percayalah bahwa walaupun ada badai hidup, tapi Tuhan itu tetap ada bersama kita. Dia selalu ada untuk memberikan kita kekuatan. Tapi tergantung kepada kita bagaimana kita menyadari akan keberadaan Allah di dalam hidup kita. Dan saudara, hal yang ketiga adalah bagaimanakah sikap kita ketika kita menghadapi ujian hidup adalah menyerahlah kepada Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, setelah Daud menyatakan kemarahannya yang mengadu dengan ketidakadilan hidup ini, dan dia sempat membenarkan ketakutan itu meresap di dalam hatinya, tetapi saudara, pada akhirnya Daud kembali dengan kesadarannya dan dengan penegasannya. Dia mengakui bahwa oh, Engkau adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dia memasyurkan Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan itu lebih hebat daripada manusia. Akal pikiran Tuhan itu lebih jauh tinggi daripada akal kebijaksanaan manusia. Dan manusia tidak dapat memahami sepenuhnya bagaimana cara Tuhan bekerja. Kemudian Daud menyeru kepada semua orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, supaya tetaplah pegang imanmu kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang berkuasa, yang berdaulat, dan dia tahu apa yang dia sedang kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, Daud mulai berusaha memahami apa yang dia dapat pelajari daripada peristiwa yang dia alami, daripada perjuangan yang dia alami. Dia mulai bertanya kepada diri sendiri dan kepada Tuhan, apakah yang Tuhan coba untuk katakan melalui peristiwa yang terjadi. Dia bergumul, inilah maksudnya bergumul, yaitu kita bertanya-tanya dengan Tuhan, apakah kehendak Tuhan di dalam perjuangan yang kita sedang perjuangkan. Jadi saudara, Daud mulai membuka diri kepada pimpinan Tuhan. Daud mulai berhenti untuk fokus kepada kepentingan dirinya, tetapi dia mulai membuka dirinya dan dia mulai menyerah kepada kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kerjakan, kerjakanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu dia membenarkan Tuhanlah yang mengambil alih kehidupannya, karena dia tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dan Tuhan tahu apa yang dia sedang kerjakan, dan Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan menghimpitnya, tetapi Tuhan akan melepaskan Daud daripada masalah-masalah kehidupan. Inilah iman Daud, sehingga kan akhirnya dia mulai menyerah dan berserah kepada Tuhan. Saudara, menyerah bermaksud adalah Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, yang dapat diandalkan di dalam setiap musim kehidupan. Itu maksud dia menyerah. Dan inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami ujian kehidupan, belajarlah berserah kepada Dia.
bergantung, percaya penuh 100% kepadanya untuk dia mengambil ahli hidupmu. Karena dia mau kau melihat bahwa ketika Tuhan mengambil ahli hidupmu, ada sesuatu hal yang baik terjadi, dan dia akan membimbing kau kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita mungkin hari ini melalui masa-masa yang sukar. Ada banyak ujian yang kita alami dalam keluarga, di dalam ekonomi, pelajaran, pendidikan, pelayanan, segala-galanya. Tetapi ingatlah saudara bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan pernah meragui Allah. Jangan protes, jangan marah kepada Allah. Tetapi belajarlah menyerah kepada Allah. Karena pimpinan Tuhan adalah pimpinan yang terbaik. Karena dia adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, yang menciptakan kita. Dia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Semoga Tuhan menolong kita menghadapi ujian-ujian hidup di dalam perjuangan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami supaya kami tidak mempersalahkan Tuhan, tidak memprotes Tuhan, tidak meragui Tuhan ketika kami mengalami suatu ujian. Tetapi biarlah kami belajar untuk berserah, berharap, dan bergumul di dalam ujian yang kami hadapi, supaya kami dapat belajar apa yang Tuhan mau kami pelajari daripada perjuangan yang kami sedang hadapi. Berarti Tuhan, bantulah kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, kuatan, semangat, sukacita untuk menghadapi ujian yang kami sedang hadapi hari ini. Dan biarlah melalui ujian yang kami hadapi, iman kami semakin upgrade dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.